Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan mengenai UU ITE, yang mana perkenalkan, nama saya Saleh Aulia dan rekan saya M. Iksan dengan NIM C1D1211010. Dan saya Rahma Reza Falevi dengan NIM C1D1211009. Baiklah, yang pertama ada kasus baik Nuril Magnum, yang mana ia adalah seorang mantan pegawai honorer di Lombok, NTB. Ia merekam percakapan telepon dengan atasan yang diduga mengandung pelecehan seksual. Rekaman tersebut tersebar dan akhirnya ia dijerat dengan UU ITE karena dianggap melanggar privasi orang lain. Meskipun akhirnya mendapatkan pengampunan dari Presiden kita Pak Joko Widodo, kasus ini menimbulkan perdebatan tentang kriminalisasi korban dalam UU ITE. Dan selanjutnya yang kedua itu ada kasus Prita Mulyasari, yaitu Prita Mulyasari ini adalah seorang ibu rumah tangga yang mengunggah pengalamannya di From Online mengenai pelayanan rumah sakit yang buruk. Dan juga pengaduan tersebut tersebar luas dan membuat rumah sakit tersebut merasa dirugikan. Dan juga Prita ini dituntut dengan UU ITE karena dianggap menyebabkan kerugian dan pencemaran nama baik. Dan meskipun kemudian mendapat dukungan publik dan vonis atasannya dibatalkan. Dan juga kasus ini menimbulkan kekhawatiran tentang kebebasan pendapat dan tanggung jawab dalam dunia digital. Selanjutnya yang ketiga ada kasus Denny Siregar. Denny Siregar adalah seorang pengguna media sosial yang dikenal karena komentarnya yang kontroversial. Ia dijerat dengan UU ITE karena dianggap menyebarkan informasi yang mengandung penghinaan dan ancaman terhadap individu dan lembaga tertentu. Kasus ini menyoroti pentingnya batasan dan tanggung jawab dalam menyampaikan pendapat di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Berketano dengan NIM C1D1211012 dari Prodi Bisnis Digital. Di sini saya akan menjelaskan bagian kasus dari Rizik Syihab. Rizik Syihab adalah seorang ulama dan tokoh Islam yang terlibat dalam beberapa kasus UU ITE. Salah satunya adalah kasus penyebaran berita bohong yang menuduh Habib Lutfi bin Yahya melakukan pelecehan seksual. Kasus ini menimbulkan kontroversi karena berita tersebut ternyata tidak berdasar dan melibatkan pelanggaran UU ITE terkait penyebaran informasi palsu. Yang kedua adalah kasus Ahmad Dhani. Kasus Ahmad Dhani adalah seorang musisi dan politikus yang terjerat dalam beberapa kasus UU ITE. Salah satu kasusnya terkait dengan komentarnya di media sosial yang dianggap menghina presiden dan diperluaskan konten provokatif. Kasus ini menunjukkan bagaimana UU ITE dapat digunakan untuk melindungi reputasi dan kehormatan individu serta melawan penyebaran informasi provokatif. Baiklah, sekian dari saya, terima kasih. Demikian presentasi kami kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.